Perubahan smartphone dari tahun ke tahun begitu cepat. Teknologi berkembang pesat sehingga kini bukan teknologi yang mengikuti pola hidup kita, namun kitalah yang harus mengikuti teknologi. Namun, ada keuntungan bagi kita sebagai konsumen pencinta gadget. Bisa merasakan smartphone bekas yang dulu punya spek suhu di masanya, kini bisa Anda dapatkan dengan harga cuma ratusan ribu. Smartphone apa aja hayo yang masih layak dibeli? Ingin tahu dong? Check it out! 1. Xiaomi Mi 6X. Ya, kalau Anda dengar masalah spek, pasti ingat nama Xiaomi. Mi 6X kembaran dari Mi A2 yang mana di masa itu brand Xiaomi lagi superior dan loyal terhadap price to performance. Dari kata awal Mi, jelas ini bukan kelas Redmi. Speknya mentereng dengan chipset Snapdragon 660 14 nanometer octa-core Adreno 512. Punya desain bagian depan yang belum terinfeksi sama poni. Punya luas bentang diagonal 5,99 inch, IPS LCD resolusi Full HD, memakai sistem operasi MIUI Android 9. Kerennya, back cover dan framenya sudah berjenis metal. Punya pilihan RAM 4 atau 6GB dengan pilihan ROM 32 hingga 128GB. Tapi sayangnya tidak ada slot memory card-nya. Kelebihan HP ini yang paling utama pada kameranya. Punya dual kamera 12 megapiksel f1.8 pakai sensor Sony IMX486 dan kamera kedua 20 megapiksel f1.8 sensor Sony IMX376 untuk hasilkan foto bokeh senatural mungkin. Hasilnya jelas, di waktu itu sangat-sangat superior bahkan di kondisi low light. Kamera selfie-nya 20 megapiksel pakai sensor Sony pula yaitu IMX376. Bullshit bukan? Bisa merekam video up to 4K 30 fps dan punya AIS yang aktif jika pengambilan di resolusi Full HD 30 fps. Punya baterai cas kelas Mi 3000 mAh Type-C charge speed 18 watt. Punya harga awal di varian tertingginya dulu 4,5 jutaan. Kini bisa Anda tebus cuma 800.000 hingga 900.000 saja. Menarik bukan? Samsung A8 2018. Seri A-nya Samsung benar-benar menjadi HP idaman bagi para pecinta HP merek Samsung yang ingin HP rasa flagship seri S-nya Samsung dengan harga yang lebih murah. Seri A8 2018 punya harga awal 6,5 juta. Kini bisa Anda cari di marketplace cuma di bawah 1 juta saja. Wow, bukan? Punya desain yang premium, build bagian depan dan belakang dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 4 dan 5. Framenya pun terbuat dari metal yang kokoh. Selain punya bentuk yang enak digenggam, Samsung A8 2018 juga bisa memanjakan mata Anda lewat kualitas layarnya yang pasti sudah berjenis Super AMOLED grade kelas A, bukan kelas C. Layar 5,4 inch beresolusi Full HD dan punya fitur mewah di masanya yaitu Always On Display dan bisa diajak hujan-hujan karena sudah anti air. Sistem Android-nya mentok di Android 9 saja yang sudah dipoles dengan One UI. Punya chipset Exynos 7885 ditopang dengan RAM 4GB per 32 atau 64GB. Masih ada jack audio 3,5mm dan ada slot memory card, USB Type-C, charge speed 18 watt, baterai 3000 mAh. Punya single kamera belakang 16 megapiksel f1.7, sedangkan bagian selfie-nya justru punya dual kamera 16 megapiksel dan 8 megapiksel. Kami yakin jika Anda pakai HP ini masih terlihat mahal di tahun 2023. 3. Oppo F7. Oppo F7 termasuk HP seri Oppo yang laris manis di masanya. Punya back cover dengan pilihan warna yang menggoda bagi kaum ciwi-ciwi, bahkan pilihan warna elegan untuk kaum cowok. Layarnya sudah memakai poni ala iPhone X, di mana jenis poni ini di zamannya merupakan salah satu model wajib smartphone agar HP kita terlihat modern. Punya bentang layar luas nan indah 6,23 inch Full HD yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Murah hati bukan? Oppo zaman dulu.
Chipsetnya memakai Helio P60 dengan pilihan RAM 4 atau 6GB, internal 64 atau 128GB. Bisa ditambah memory card, ada lubang jack audio, baterai 3400 mAh. Tapi sayangnya masih memakai USB Type-B 10W. Dan Android-nya hanya sampai di Android 8 saja. Karena Oppo zaman dulu itu terkenal pelit di update sistem. Untuk kamera belakang single 16 megapiksel, sedangkan kamera selfie-nya lebih besar, resolusinya 25 megapiksel. Punya hasil selfie yang terkenal bagus dan cantik. Lebih ke arah jahat sih efeknya. Ya nggak masalah juga kan ya, memang itu adalah kelebihan HP Oppo. Toh konsumen kita juga sangat suka akan hasilnya. Harga awal rilis untuk varian tertinggi 5,4 juta. Kini bisa Anda bawa pulang cuma 800-900 ribuan saja. Murah bukan? Bandingkan jika Anda harus repot-repot ke salon biar terlihat cakep, abis berapa coba? Cukup gunakan Oppo F7 yang harganya ratusan ribu aja, Anda sudah bisa terlihat cakep maksimal secara permanen di media sosial. 4. Vivo V9. Vivo V9 bisa jadi saudaranya si Oppo F7 dengan bentuk branding warna biru. Modelnya mirip namun punya kelebihan di dapur pacu. Vivo V9 memakai chipset Naga Snapdragon 626 dengan besaran RAM 4/64GB. Layarnya sudah pakai Pony IPS LCD 6,3 inch Full HD. Sayangnya Android-nya mentok ke Android Oreo sama seperti Oppo F7. Perbedaannya, Vivo V9 punya dual kamera di bagian belakang dengan susunan layaknya iPhone X, 16 megapiksel wide dan 5 megapiksel depth. Kamera depannya 24 megapiksel dengan kualitas sama jahatnya dengan Oppo F7. Baterai 3260 mAh USB Type-B 10W. Harga awal 3.990.000. Kini bisa Anda beli di rentang harga 700 hingga 800 ribuan saja guys. Murah bukan? 5. Sony Xperia XZ1. Yang kelima ini adalah HP mantan original flagship, bukan mantan HP mid-range atau killer flagship. Sony Xperia XZ1 rilis di tahun 2017. Jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan unit dengan kondisi mulus 90% ke atas. Punya kesehatan baterai yang wajar dan yang utama punya IMEI yang aman. Karena secara HP ini bukan keluaran resmi dari Indonesia ya guys. Tapi meruntut dari harganya kini sudah masuk harga di range 700-900 ribuan. Dengan spek mantan flagship kami kira masih layak untuk dibeli. Layarnya punya bentang 5,2 inch IPS LCD HDR10 Full HD, dipercantik pula dengan tuningan layar TV Bravia khas Sony. Kacanya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, bodi belakang dan sekelilingnya juga memakai bahan metal non-solid yang dibuat tipis semampai 7,4 mm saja. Chipsetnya memakai SoC flagship tertinggi di masanya yaitu Snapdragon 835, punya RAM 4, ROM 64 yang masih bisa ditambah oleh memory card. Ada jack audio 3,5mm, USB Type-C 18W. Dan karena bentuk si doi tipis guys, kapasitas baterainya minim, cuma 2700 mAh saja. Untuk sektor kamera, Sony Xperia XZ1 menyematkan sebiji kamera 19 megapiksel f2.0 wide dengan hasil kamera yang so pasti bagus dong. Ada ace-nya untuk menstabilkan video Full HD 30 fps dan rekam video up to 4K 30 fps, video slow-mo up to HD 960 fps. Dan jangan dilupakan, speaker HP ini juga sudah dual speaker stereo. Mantap bukan? Oh iya, jika dari kelima smartphone itu kurang berkenan, kita punya lagi satu rekomendasi paling worth it. Apalagi dibanding dengan harganya kini, yaitu Redmi Note 5 Pro. Yap, Redmi Note 5 Pro hingga kini masih jadi legenda hidup kelas Redmi yang paling benar di masanya. Punya chipset kenceng Snapdragon 636, RAM pilihannya 3 hingga 4 serta internal 32-64GB. Layarnya 5,99 inch IPS LCD resolusi Full HD yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Balutan material juga sudah metal, bukan plastik. Punya dual kamera 12 megapiksel wide plus 5 megapiksel bersifat depth dengan hasil yang tergolong bagus. Baterai 4000 mAh USB Type-B 18W. Dan kelebihan lain dari Redmi Note 5 Pro yaitu punya kemudahan untuk bisa dioprek sesuai keinginan. Pakai ROM pixel atau pasang Gcam sesuai selera. Keren bukan?
Harganya pun juga tidak kalah keren, murah bet. Cuma 500.000 hingga 800.000 saja, tergantung kapasitas RAM, ROM, kondisi, dan kelengkapannya. Gimana? Beruntung nggak kita masih bisa hidup di era transisi teknologi sampai zaman sekarang? Untuk mendapatkan smartphone dengan spek yang lumayan, kini kita tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Rekomendasi HP dari kami ini cocok buat HP anak kita, adik kita, atau orang tua kita. Atau bahkan untuk Anda pakai sendiri juga, ya why not? Kita tidak perlu malu memakai HP second ratusan ribu, yang penting kan fungsinya bisa mendukung produktivitas Anda dalam hasilkan cuan atau tidak. Gengsi mah jangan digedein, udah nggak zaman. Karena ada pepatah bijak, teknologi adalah pelayan yang berguna, tetapi bisa juga jadi tuan yang berbahaya. So, be smart, be buyer. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan. Pamit. Bye guys.